Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrenia Diani dengan NIM 22021021. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Faizatul Faridi, SPDI MPD. Video presentasi proposal saya pada kali ini yaitu membahas ada 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan yang terakhir bab 3 yaitu metodologi penelitian. Baik, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Alat Permainan Edukatif Buku Tulis Ajaib pada anak usia 5-6 tahun di TK Malahayati di Nagan Raya. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu menurut Nur Khalimah 2008 mengemukakan bahwa PAUD adalah usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak baik secara jasmani dan rohani. Penyediaan ini dilakukan melalui stimulasi bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal. Adapun tujuan masalah pada penelitian ini yaitu ada 3 tujuan masalahnya. Yang pertama yaitu melihat kemampuan anak dalam mengenal huruf abjad. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa efektivitasnya APE ini dalam mengembangkan kemampuan mengenal huruf anak pada usia 5-6 tahun. Dan yang ketiga, untuk menerapkan metode menulis dalam mengenal huruf abjad pada anak usia 5-6 tahun. Yang dimana yang ketiga ini yaitu metode menulis ini juga salah satu bentuk untuk mengembangkan kemampuan mengenal huruf abjad pada anak usia 5-6 tahun. Berikutnya ada kajian relevan. Nah, pada penelitian ini saya mengambil 3 kajian relevan, yaitu yang pertama ada dari Eti Suberti yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf pada Anak Usia 4-5 tahun dengan menggunakan permainan kotak alfabet pada tahun 2023. Dan yang kedua ada penelitian dari Putri Hidayah Firdaus yaitu dengan judul Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf Melalui Media Kartu Huruf, yaitu dilakukan pada 2019. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian dari Sheila Septiana Rahatuningsih yang berjudul Kemampuan Mengenal Huruf pada Anak Usia Dini, yaitu melalui metode bermain dengan kotak pintar, yaitu dilakukannya pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu ada landasan teori. Nah, menurut Agustia 2023, alat permainan merupakan bahan pokok bagi anak untuk mengembangkan diri menyangkut seluruh aspek perkembangannya, sehingga sangatlah penting bagi anak bahwa dengan alat permainan itu proses belajar mengajarnya lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, ada macam-macam alat permainan edukatif. Ada alat permainan tradisional dan elektronik. Nah, contoh alat permainan tradisional itu adalah salah satunya yaitu engklek, kuaci. Nah, alat permainan tradisional ini adalah suatu alat permainan yang tidak dikhususkan atau hanya dimainkan saja, tapi tidak ada dimanfaatkan. Beda dengan alat permainan edukatif. Jika alat permainan edukatif adalah itu dikembangkan emang sesuai dengan ingin mengembangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, walaupun dalam alat permainan tradisional ini juga mengembangkan aspek perkembangan anak, tetapi dia tidak dirancang khusus untuk mengembangkan aspek tersebut. Nah, yang kedua ada alat permainan elektronik atau modern. Nah, alat permainan elektronik ini yaitu seperti yang sudah ada gadget, sudah ada modul Tamiya, yaitu yang menggunakan elektronik. Selanjutnya ada kemampuan mengenal huruf. Nah, kemampuan mengenal huruf ini sangat penting bagi anak. Pada usia 4-6 tahun itu sudah boleh dikenalkan huruf. Nah, jika 5-6 tahun anak belum mengenal huruf, nah itulah bagian masalahnya. Nah,
Adapun manfaat mengenal huruf. Nah, bagi anak usia dini, mengenal huruf itu sangat banyak manfaatnya. Ada 5 manfaatnya, yaitu mengembangkan aspek bahasa. Nah, dengan anak usia dini cepat mengenal huruf, maka aspek bahasanya itu lebih berkembang. Yang kedua, melatih perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, memperkenalkan anak pada dunia sekitar. Nah, dengan aspek bahasanya lebih berkembang, maka dia akan mudah mengenal lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, mengembangkan hubungan sosial. Nah, dengan dia aspek bahasanya lebih cepat berkembang dan mengenal hurufnya lebih cepat, maka dia berhubungan sosialnya akan lebih nyambung, dan dia juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan anak cepat untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya atau dengan orang tua, guru, dan orang lain. Nah, berikutnya ada media buku tulis ajaib. Nah, menurut Heinrich 2001 menjelaskan bahwa media ialah apapun yang membawa informasi kepada pemberi informasi dan penerima informasi. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat disalurkan informasi tersebut dengan mudah. Nah, dengan media buku tulis ajaib ini juga bisa mengenalkan huruf abjad pada anak usia 5-6 tahun, yang dimana dengan adanya media ini, anak-anak bisa lebih cepat untuk mengenal huruf abjad tersebut, dan itu bisa juga dan media juga salah satu bentuk cara agar proses pembelajarannya lebih efektif dan efisien dan bisa juga menyenangkan. Nah, yang terakhir kita masuk kepada bab ketiga, yang dimana metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Nah, pada penelitian ini saya mengambil penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifiknya itu adalah sistematis, terencana, dan terstruktur. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menurut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Yang kedua, lokasi penelitian. Pada lokasi penelitian ini, saya mengambil lokasi yaitu yang berada di TK Malahayati, Desa Parum, Kecamatan Senegan, Kabupaten Nagan Raya. Populasi dan sampel. Pada populasi, menurut Polit dan Beck 2018, populasi adalah seluruh kelompok yang diminati. Sebuah populasi adalah keseluruhan agregat elemen. Jadi, populasi adalah keseluruhan orang atau kasus atau objek di mana hasil penelitian digeneralisasikan. Nah, jadi pada penelitian ini populasinya yaitu seluruh anak peserta didik yang berumur 5-6 tahun. Yang kedua, ada sampel. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel penelitian adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Kesimpulan dari pengertian sampel adalah sebagai jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini saya mengambil instrumen lembar observasi dan dokumentasi. Lembar observasi seperti yang sudah ada pada tabel, dan yang dokumentasi yaitu berupa foto dan video pada saat melaksanakan penelitian tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Nah, teknik ini juga meliputi wawancara, kuesioner, lembar observasi, dokumentasi, dan tes. Nah, pada penelitian ini saya mengambil lembar observasi dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Nah, pada teknik analisis ini yaitu saya menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Nah, pada teknik analisis data kuantitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode analisis deskriptif dan analisis intersial. Analisis data kuantitatif deskriptif adalah metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif.
Dan yang kedua, metode analisis inferensial. Salah satu jenisnya yaitu mengacu pada pengujian statistik hipotesis atau pengujian teori. Sekian presentasi proposal saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.